Kita tidak ngomong politik lah, Betul. kita ketemu. Kan saya ngomong sumur, Pak. Kita nggak bicara yang mengarah ke politik, tapi kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong bekerja. Skakmat, fakta berbicara. Waketum Nasdem dan politikus Golkar sindir Ahok, tapi malah kena bungkam kinerja Ahok. Telak. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Integritas seorang Ahok memang sangat-sangat jauh jika dibandingkan dengan Anies Baswedan yang justru sering kelebihan bayar. Itulah kenapa dia hanya mampu mengeluarkan teori-teori besar tanpa sedikit pun kemampuan secara teknis dalam mengelola kota besar. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Media 45. Politikus Golkar sekaligus aktivis kolaborasi warga Jakarta Andi Sinulinga menyoroti Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali yang membalas sindiran mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok soal orang pintar ngomong dan bahaya politik 2024. Hal itu ditanggapi Andi Sinulinga melalui akun Twitter pribadi miliknya. Dalam cuitannya, Andi Sinulinga setuju dengan sindiran balik yang diberikan ke Ahok oleh Nasdem. Andi Sinulinga juga kerap menyinggung Ahok yang berbicara asbun dan gak bisa kerja. Sebelumnya, Ahok kerap 2 kali menyinggung sosok disebut sebagai seseorang yang pintar ngomong. Diketahui pernyataan itu meruncing ke calon presiden dari Partai Nasdem Anies Baswedan. Menanggapi hal tersebut, Ahmad Ali menyindir balik terkait lebih berbahayanya orang yang asal ngomong dibandingkan orang yang pintar ngomong. Alasannya, orang yang pintar ngomong akan selalu menjaga tutur kata yang diucapkan kepada orang lain. Tapi melihat pernyataan Andi Sinulinga di atas, nampaknya tidak sesuai fakta di lapangan. Ahok justru berpihak pada semua kalangan. Selain itu, Ahok juga memikirkan cara agar dana yang diberikan kepada penerima bantuan tidak disunat oleh oknum-oknum tertentu. Seperti yang biasa kita tahu, sudah merupakan rahasia umum bahwa ada sunat menyunat. Ahok pun memikirkan bagaimana caranya agar dana tersebut tidak dikorupsi. Ahok pun kerap diterpa masalah penggusuran, sampai-sampai ia dilabeli tukang gusur. Padahal Ahok hanya menggusur pemukiman yang berada di bantaran sungai, dan hanya 1 pemukiman yang dibongkar, dan tidak berhubungan dengan normalisasi sungai, yaitu Kali Jodo. Penggusuran Kali Jodo dilakukan karena banyak aktivitas buruk di sana. Selain itu, menurut Ahok, penggusuran hanya dilakukan jika sudah tersedia rumah susun sebagai tempat relokasi warga. Penggusuran dilakukan sebagai program normalisasi kali untuk mengurangi potensi banjir, dan ternyata Ahok sukses mengurangi jumlah titik banjir di Jakarta. Jadi isu-isu negatif yang dihembuskan lawan politik Ahok sebenarnya hanya tidak berdasar. Aneh memang di Indonesia ini. Masa orang dipindahkan ke tempat yang lebih baik disebut tidak memihak rakyat kecil? Ini sudah berkali-kali disampaikan loh, tapi tetap saja selalu isu ini yang digoreng dengan berbagai bumbu ada rica-rica biar makin nendang. Ada yang bumbu tepung biar makin renyah. Berbeda dengan Anies, yang malah mengumbar janji-janji dengan tata kata andalannya. Salah satu janji Anies adalah menghentikan reklamasi Teluk Jakarta untuk kepentingan pemeliharaan lingkungan hidup serta perlindungan terhadap nelayan. Masyarakat pesisir dan segenap warga Jakarta yang merupakan salah satu dari 23 janji lainnya yang belum terpenuhi. Padahal dulu sudah bilang sama Ahok menghentikan reklamasi itu tidak mungkin karena sudah berjalan puluhan tahun lintas era presiden. Kalaupun bisa dihentikan, pasti sifatnya politis dan gampang diabaikan kalau ganti gubernur. Ahok sempat memperjuangkan kewajiban pengembang sebesar 15% agar bisa digunakan untuk pembangunan, entah itu rumah susun, rumah sakit, sekolah, dan lain-lain. Tapi mereka ngeyel dengan modal nalar seadanya akibat diracuni oleh janji terlampau manis dari orang yang bermulut manis. Sekarang mereka hanya bisa gigit jari, sebagian reklamasi lanjut, sedangkan kewajiban pengembang entah gimana kabarnya. Sudahlah merasa dikibuli, tak dapat apapun pula. Double combo attack. Dari sini saja sudah bisa kelihatan siapa yang kinerjanya benar-benar untuk kepentingan rakyat dan siapa yang tidak. Jadi, pernyataan pendukung Anies itulah yang asbun, yang tak mempunyai kualitas sama sekali. Bagaimana kalau menurut Anda?
Kita menyerahkan kepada Pak Anies sebagai satu penghormatan bahwa ya beliau adalah calon yang sama-sama kita dukung, yang tentunya beliaulah yang paling tahu siapa yang paling tepat untuk mendampingi beliau. Pendukungnya Anies siap kepanasan. Relawan Ganjar Pranowo sebut Anies hanya dimanfaatkan parpol pengusung. Telak. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Dan ini juga sebagai satu simbol dan pertanda bagi publik juga bahwa ketika kita memberikan dukungan kepada calon presiden, ya tentu kita harus menghargai. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Media 45. Kelompok relawan pendukung Ganjar Pranowo, Kongres Rakyat Nasional atau Kornas blak-blakan menyebut baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP Anies Baswedan hanya dimanfaatkan oleh parpol pengusung. Presidium Kornas Sutrisno Pangaribuan menyebut sedari awal KPP tidak punya rencana strategis dalam menghadapi Pilpres 2024. Hal ini Sutrisno sampaikan berkaitan dengan kabar goyangnya KPP dikarenakan belum ditentukan cawapres dan kengototan Demokrat agar ketua umum mereka, Agus Harimurti Yudhoyono, segera dideklarasikan jadi cawapres. Menurut Sutrisno, KPP sejak awal tidak memiliki rencana strategis tentang tujuan mencalonkan Anies Baswedan. Sutrisno juga mengkritisi sikap KPP terhadap pernyataan cawe-cawe dan tidak akan netral yang Presiden Jokowi lontarkan. Ia meminta kubu Anies Baswedan untuk tidak menjadikan Jokowi sebagai kambing hitam. Menurutnya, respon dari KPP selama ini mengenai cawe-cawe Jokowi hanyalah untuk menutupi kerenggangan di antara mereka. Meski demikian, Sutrisno berharap agar KPP tetap solid sehingga bisa memajukan Anies Baswedan sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Memang benar yang dikatakan oleh Sutrisno, ada kemungkinan tuduhan cawe-cawe Jokowi hanya menutupi keretaan akan hancurnya koalisi perubahan. Karena model-modelan pendukung Anies memang seperti itu. Ketika ada masalah di kalangan Anies, semuanya ditutup rapat. Dan sebagai gantinya, menyuarakan isu dengan menuduh dan menyerang Jokowi. Itulah sebabnya sampai detik ini koalisi rebahan itu masih belum mau mengumumkan cawapres pilihan Anies lantaran adanya mosi tidak percaya Nasdem dan PKS terhadap AHY. Di sisi lain, elektabilitas Anies juga terus anjlok. Saat ini pecah rekor berada di posisi ketiga, urutan terbawah, merosot terus. Demokrat pun meradang dan ancang-ancang bakal mengevaluasi dukungan mereka terhadap Anies. Ini jelas bumerang dan buah simalakama bagi Nasdem dan PKS. Usung AHY bakal keok, tidak usung AHY, Demokrat bakal cabut dari gerombolan mereka. Akibatnya sudah pasti runyam. Persyaratan presidensial threshold tidak terpenuhi. Gagal masuk dalam radar Pilpres 2024 pula. Ambisi Surya Paloh dan JK pun ambruk dengan sendirinya. Nangis darah berjamaah. Dengan berjalannya waktu, akan dilupakan semua orang bahwa bangsa yang besar ini pernah diwarnai badut politik dalam sejarah kontestasi Pilpres di negeri ini. Tentu saja Demokrat curiga lantaran sampai detik ini AHY belum juga diumumkan Anies menjadi cawapresnya. Gelagat itu bisa dilihat dari langkah catur PKS yang berupaya merayu Mahfud MD jadi cawapresnya Anies. Ini yang tambah bikin Demokrat kena gejala tipes mendadak. Apesnian. Demokrat gelap mata dan dengan emosi yang meluap tak tertahankan, memberi target batas tenggat waktu bagi Nasdem untuk segera mengumumkan siapa cawapresnya Anies di bulan Juni ini. Memang lucu, yang satu ngebat, dua lainnya masih ragu. Endingnya bisa diprediksi. Koalisi perubahan bakal berubah menjadi koalisi Rest Not in Peace. Satu-satunya cara untuk menepis rasa malu yang tak terkira, timpakan kesalahan kepada pemerintahan Presiden Jokowi. Mulai dari goreng isu menjegal Anies, sampai urusan cawe-cawe pun bakal terus digoreng sampai segosong-gosongnya. Begitulah tipikal gerombolan koalisi panik. Jelas saja tidak masuk akal. Bagaimana mungkin koalisi kelas bekicot dijegal oleh koalisi parpol kelas raksasa? Jegal apanya? Teriak-teriak menuding Anies digembosi nyapres lantaran cawe-cawenya Jokowi. Padahal ngurus koalisi sendiri saja tidak becus. Yang lebih konyol lagi, gerombolan panik koalisi rebahan itu pada gontok-gontokan sendiri. Bagaimana mau kompak dan solid dalam konsolidasi, malah saling serang balik dengan dalih tidak usah cawe-cawe lah, tidak usah bikin rusuh lah. Aneh memang.
Bagaimana kalau menurut Anda?